Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Dan selamat datang juga di channel Bang Mimin Channel. Jangan lupa subscribe, linknya ada di deskripsi ya. Kali ini saya akan membawakan novel The Story of Ye-Chen bab 3920 sampai bab 3925, yaitu 6 bab ya. Mohon maaf jika kemarin saya membawakan itu karena ada kesimpulannya, karena apa, itu bahasanya sulit diartikan, siapa tahu nggak mengerti ya. Nah, jika bahasanya bisa diartikan atau mudah dipahami, tidak akan saya bawakan kesimpulannya. Dan mohon maaf jika saya tidak baca semua, tapi saya baca, kalau ada waktu saya baca ya. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja ke ceritanya The Story of Ye-Chen ya. Dimana itu Semet ke villa atau ke hotel tempat vacation menginap, dan apa yang dibicarakan oleh mereka, langsung saja. Oke, simak bersama-sama. 3920. Semet segera mengenali Ye-Chen ketika dia melihat foto itu. Dia berteriak sedikit bersemangat. Ya, ya, itu dia. Dia hanyalah dia itu direktur Y dari perusahaan farmasi Jiuzhan Pharmacen. Karena itu dia tidak sabar untuk bertanya, Nona V, mengapa Anda memiliki foto direktur Y? Apakah Anda mengenalnya? Bisakah Anda merekomendasikan saya nanti? Pada saat ini, Semet merasa seolah-olah akan tenggelam, akhirnya masih ada penyedot penyelamat. Tanpa melihat Wei Liang atau mendapatkan Jiuzhan Zaizhou, seluruh emosinya hampir diambang kehancuran. Dia juga mencoba mencari cara untuk menemukan Direktur Y. Bagaimanapun dalam kesannya, Direktur Y tampaknya cukup berguna. Karena kumpulan Jiuzhan Zaizhou itu diberikan kepada oleh Direktur Y. Namun ketika Ye-Chen melihatnya hari itu, dia tidak meninggalkan informasi identitas apapun kepada Tuan Semet. Oleh karena itu, Semet bahkan tidak tahu nama asli Direktur Y, apalagi cara menemukannya. Melihat Vacation benar-benar melihat foto Ye-Chen saat ini, tentu saja saya sangat bersemangat. Vacation tersenyum sedikit pada saat ini. Dia berpikir dalam hati, tentu saja saya tidak berharap bahwa Ye-Chen bukan hanya Tuan Y yang dikagumi semua orang di Jinling, tetapi juga pemilik sebenarnya dari pil permajaan tersebut. Selain itu, dia bahkan bos di balik layar Jiuzhan Pharmacen. Memikirkan hal ini, Vacation tidak bisa tidak menghitung kekuatan dan nilai dari keuangan harta Ye-Chen. Dari pil permajaan yang bernilai puluhan miliar dolar, tidak ada yang tahu berapa banyak yang dimiliki oleh Ye-Chen. Jiuzhan Pharmacen sekarang memiliki dua obat populer yang dijual. Satu, pil Jiuzhan Zaizhou adalah keajaiban di bidang medis. Jika kapasitas produksi dapat dimaksimalkan, nilai pasar Jiuzhan Pharmacen akan menembus angka 1 triliun dolar Amerika Serikat. Menurut tren hari ini, Ye-Chen sendiri memiliki peluang untuk menjadi yang keempat setelah 3 keluarga teratas di dunia. Semakin Vacation tidak bisa mengetahuinya, dia tidak bisa menahan desahan yang di dalam hatinya. Saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa Ye-Chen memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mengapa dia harus menetap di kota kecil seperti Jingling ini? Selanjutnya, dia bersedia menjadi menantu dari keluarga yang kurang dikenal dan miskin lagi. Mungkinkah Xiaochuran benar-benar memiliki kekuatan magis atau guna-guna? Ketika Vacation banyak berpikir, Semet melihat bahwa dia tidak berbicara untuk waktu yang lama dan tidak sabar untuk bertanya. Maaf Nona V, Tuan Y ini terkait dengan kehidupan putra saya. Jika Anda mempunyai petunjuk, tolong beritahu saya sesuatu petunjuk itu. Vacation pulih, menatapnya dan berkata, Tuan Semet, Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas FDI. Jadi, jika saya kira benar, Anda datang ke Jinling untuk menemukan Jiuzhan Pharmacen, Anda seharusnya tidak hanya meminta obat untuk anakmu sesederhana itu, kan? Semet berkata dengan jujur, Nona V, saya di sini kali ini selain mencari obat, saya juga berharap dapat bernegosiasi dengan Jiuzhan Pharmacen tentang pengenalan pil Jiuzhan Zaizhou ke pasar Amerika Serikat dan memenangkan obat khusus ini untuk pasien kanker di Cina. Saat dia berkata, Semet berkata lagi dengan tergesa-gesa, Nyonya Fei, dapatkah Anda membantu saya? Tolong, tanyakan saya tentang ini kepada Tuan Y. Vacation berkata tanpa daya, Tuan Semet, saya masih memiliki hal-hal yang sangat penting untuk ditanyakan kepadanya saat ini. Dan saya belum menemukan cara, jadi saya mungkin tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini dalam waktu dekat ini.
Ketika Semet mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Nona V, apakah Anda juga mencari obat tersebut?" Vekasin berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Ya, saya juga mencarinya." Semet menghela nafas dan berkata dalam suasana hati yang tertekan, "Jika sulit bagi Nona V untuk menemukan jalan, maka saya khawatir itu akan menjadi lebih sulit untuk saya." Vekasin mengangguk dan berkata, "Mari kita bekerja sama dalam masalah hal ini. Jika saya dapat menemukan cara dan menyelesaikan tuntutan saya sendiri, saya pasti akan menemukan cara untuk membantu Anda dan memenangkan pil tersebut." Mendengar ini, Semet langsung merasa lega dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Kalau begitu terima kasih Nona." Vekasin berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Semet tidak perlu terlalu sopan kepada saya. Tetapi jika Anda keluar dari pintu ini, siapapun di Jinling bertanya apakah Anda mengenal saya, Anda harus menyangkalnya. Apakah Anda mengerti?" Semet tidak tahu apa yang dimaksud Vekasin, tetapi dia segera mengangguk dan berkata, "Nona V, jangan khawatir. Mulai sekarang saya tidak akan mengenal Anda." Vekasin mengangguk sedikit. Tidak banyak orang yang tahu identitas asli Vekasin, dan bahkan lebih jarang di Jinling. Kecuali rombongannya, satu-satunya orang yang tahu adalah Semet ini. Oleh karena itu, dia secara alami berharap Semet dapat menjaga rahasia dan tidak pernah menjadi titik terobosan bagi orang lain untuk menyelidiki identitasnya. Namun Vekasin tidak tahu bahwa Ye Chen sudah mulai menyelidiki identitasnya. Dini hari berikutnya, Tang Sihai mengirim semua informasi tentang Vekasin dan rombongannya kepada Ye Chen. Selain informasi identitas Zanfair, Vekasin, Ye Chen juga mengidentifikasi informasi prajurit bintang 6. Informasi yang ditinggalkan oleh orang itu bernama Wang Hai, yang juga seorang Tionghoa Prancis. Ye Chen juga tahu betul bahwa identitas Wang Hai benar-benarlah palsu. Satu-satunya kebenaran adalah informasi wajah yang tersisa saat memasuki negara tersebut. Selanjutnya, Ye Chen mengirim informasi yang diberikan Tang Sihai kepadanya ke Wang Paozhong, dan pada saat yang sama memberi perintah, "Bro Jun, bantu aku menawarkan hadiah untuk petunjuk wanita ini dalam sistem intelijenmu ke website-nya ya." Wang Paozhong segera membuka informasi dan bertanya dengan heran, "Tuan, informasi Anda di sini sudah lengkap dan itu sudah sangat detail. Tidak hanya informasi identifikasi pribadi yang dicatat dan akurat, tetapi informasi masuknya juga di Cina lebih juga jelas." Ye Chen berkata, "Saya curiga wanita ini memiliki identitas lain. Zanfair ini hanyalah nama palsu." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Wanita ini memiliki pengawal di sebelahnya dan dia juga seorang prajurit bintang 6, yaitu orang bernama Wang Hai." "Prajurit bintang 6? Wang Paozhong berkata dengan terkejut, "Saya belum pernah mendengar tentang seorang prajurit bintang 6 yang berfungsi sebagai pengawal untuk orang lain." Ye Chen bertanya kepadanya, "Selain istana Wanglong, apakah Anda tahu banyak prajurit bintang 6 di luar sana?" Tidak banyak." Wang Paozhong berkata dengan sungguh-sungguh, "Meskipun ada banyak keluarga seni bela diri di luar negeri, seniman bela diri bintang 6 juga jarang, lebih tidak umum. Mereka yang dapat mencapai peringkat ini pada dasarnya adalah sekte yang sudah mampan. Bahkan keluarga papan atas itu hanya dapat melayani mereka sebagai tamu. Sangatlah sedikit yang bisa menjaga prajurit bintang 6 di sisinya sebagai pengawal." Seperti yang dia katakan, Wang Paozhong berkata lagi, "Saya kira di antara keluarga Cina, mereka yang dapat memiliki kekuatan ini yaitu Anjia Amerika dan 2 atau 3 keluarga Cina yang tersembunyi dan kaya yang tersisa." Ye Chen bertanya kepadanya, "Selain Anjia, apakah Anda tahu keluarga top di Cina lainnya?" Wang Paozhong berkata, "Keluarga Son dan keluarga Fei di Amerika Serikat, keluarga Fei di Kanada. Ketiganya sangatlah kuat." Seperti yang dikatakan Wang Paozhong berkata lagi, "Karena Zanfair ini dimulai dari Amerika Serikat, maka saya kira itu memiliki Sun atau Fei marganya." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah jaringan intelijen Anda benar-benar dapat diandalkan? Jika Anda mempunyai informasi soal Zanfair ini kepada informan, apakah mereka akan mengungkap petunjuk kepada pihak lain?" "Tidak," Wang Paozhong berkata, "meskipun informasi ini berhubungan dengan kami secara online, kami memiliki semua informasi dan informasi anggota keluarga mereka, dan tidak ada yang berani kembali." "Itu bagus." Ye Chen mengangguk puas dan berkata, "Kalau begitu Anda dapat membantu saya mempublikasikan informasi ini. Jika ada yang dapat memberikan informasi identitas aslinya, dia akan diberi hadiah $5 juta. Temukan identitas untuk saya yang sebenarnya."
Setelah Ye Chen menginstruksikan Wan Paojon untuk mencari informasi tentang Wei Kexin yang di jaringan intelijennya, dia sendiri memanggil Wei Kexin. Pada saat ini Wei Kexin juga menunggu inisiatif Ye Chen untuk menghubunginya. Karena kemarin itu untuk menunjukkan kebaikan kepada Ye Chen, dia tidak hanya memberi mertua Ye Chen yaitu Xiao Changkun sebuah Rolls Royce, tetapi juga memberi istrinya Xiao Churan pesanan besar puluhan juta. Menurut akal sehat, Ye Chen setidaknya akan juga menelpon untuk bersikap sopan dan mengucapkan terima kasih. Jadi dia segera menghubungkan telepon dan tersenyum berkata, mengapa Tuan Ye menelpon saya begitu awal? Ye Chen berkata sambil tersenyum, Nona Zhan, saya mengatakan kemarin soal melihat Feng Shui hanyalah masalah usaha. Anda tidak perlu mengeluarkan uang, tetapi bagaimana dengan Anda? Juga memberi ayah mertua saya sebuah mobil Rolls Royce. Itu membuat saya merasa sedikit malu, Nona. Ye Chen berkata begitu, tetapi dia hanya sopan, tetapi dia tidak malu sama sekali di dalam hatinya. Wei Kexin tersenyum dan berkata kepada saat ini, Tuan Ye, Anda terlalu sopan kepada saya. Anda adalah ahli Feng Shui yang hebat, yang terkenal di Jinling. Jika itu mempengaruhi bisnis masa depan Anda, maka saya bahkan lebih malu. Setelah itu, Wei Kexin berkata lagi, Anda juga mengatakan ini adalah hal kesopanan dan komunikasi hanya ketika Anda memiliki kontak. Anda dapat memiliki persahabatan. Saya sangatlah ingin berteman dengan master seperti Anda, Tuan. Ye Chen tertawa dan berkata, kamu benar, jika itu masalahnya maka saya tidak akan sopan kepada Nona Zhan. Ketika sampai pada ini, Ye Chen memiliki poin kuat. Berbalik dia berkata, namun saya masih berharap Nona Zhan dapat memberi saya kesempatan untuk mentraktir Anda makan malam kapan-kapan. Saya ingin tahu apakah Nona Zhan nyaman atau bersedia. Ketika Wei Kexin mendengar ini, dia secara alami bahagia. Hampir tanpa berpikir dia berkata, ini adalah kehormatan untuk saya membiarkan Tuan Ye mengundang saya untuk makan malam. Saya secara alami akan mau kapan saja. Ye Chen tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu malam ini saya akan mengirim Anda bulat atau saya akan mengirim informasi kapan jam berapa di mana lokasinya. Wei Kexin langsung setuju dan tersenyum. Oke, kalau begitu aku akan menunggu pemberitahuan dari Tuan Ye. Ye Chen berkata lagi, kalau begitu sampai jumpa malam ini. Oke, sampai jumpa malam ini Tuan. Setelah menutup telepon, Ye Chen segera menelepon Hong Wu dan bertanya, Hong Wu, bisakah kamu menemukan rumah pertanian di sekitar Jinling untukku? Hong Wu bertanya dengan heran. Ya Tuan, apa yang kamu lakukan mencari rumah pertanian? Ye Chen dengan santai berkata, saya berencana untuk mentraktir tamu makan malam. Hong Wu berkata, Tuan Ye, jangan pergi ke rumah pertanian manapun. Bukankah saya memiliki rumah Tian Xiang yang sudah jadi? Ruangan berlian terus memberi simpanlah. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku punya hal lain untuk dilakukan. Itu tidak cocok untukmu. Hong Wu buru-buru bertanya, Tuan Ye, apa yang kamu butuhkan untuk rumah pertanian itu? Aku akan memberikannya kepada Anda dan mencarikannya. Banyak adik laki-laki saya membuka restoran termasuk rumah pertanian. Mereka memiliki banyak teman di jalan dan orang-orang di sekitar mereka suka membuka restoran sebagai pekerja sampingan. Ye Chen berkata, tempat itu tidak boleh terlalu besar. Lebih baik menjadi bisnis sampingan. Di tempat yang lebih terpencil, mobil dapat diparkir langsung ke halaman dan seharusnya tidak ada pengawasan di dekatnya. Hong Wu berpikir sejenak dan berkata, ada Tuan. Seorang adik laki-laki saya yang baru saja membuat panci besi yang untuk merebus angsa besar beberapa hari yang lalu. Tempatnya cukup cocok. Nah, Anda dapat meminta ini dan makanannya juga enak. Ye Chen berkata dengan singkat, oke, kalau begitu katakan saja padanya. Jangan terima tamu lain malam ini dan aku simpan tempat itu untukku. Oke, siap Tuan. Hong Wu sibuk. Kalau begitu aku akan mengaturnya hari ini. Ye Chen berkata lagi, ngomong-ngomong Hong Wu, siapkan kamar pribadi di peternakan anjing dan siapkan mobil komersial untuk menunggu di dekat rumah pertanian dan jemput saya di malam hari. Oke Tuan. Ketika Ye Chen menutup telepon dan datang ke ruang tamu di lantai bawah, Malan sudah menyiapkan sarapan dan menyajikan ke meja. Xiao Churan membantu menyiapkan piring dan sumpit di sampingnya. Ketika Ye Chen turun, dia tersenyum. Dia berkata, suamiku, sudah makan, sudah siap, ayo makan, ayo duduk. Oke, Ye Chen menjawab sambil tersenyum dan hendak duduk ketika dia melihat Xiao Churan dan Xiao Changkun berjalan ke bawah dengan mengenakan jas.
Xiao Churan terkejut bertanya, "Ayah, mengapa kamu mengenakan pakaian formal seperti itu hari ini?" Xiao Changkun mengulurkan tangannya untuk menyesuaikan dasinya dan berkata sambil tersenyum, "Lagi pula, akulah yang mengemudikan Rolls Royce. Hati-hati, kalau tidak, orang lain akan mengira aku seorang pengemudi atau seorang supir." Xiao Churan berkata tanpa daya, "Ayah, jangan lupa Rolls Royce yang kamu kendarai diberikan kepada Ye Chen oleh orang lain." Bertanya kepada Ye Chen, "Apakah kamu membutuhkan mobil itu, menantuku?" Xiao Changkun menyentuh hidungnya dengan canggung dan dengan cepat bertanya kepada Ye Chen, "Menantuku, apakah kamu mau mengendarai mobil tersebut? Jika kamu ingin menggunakannya, ayah akan menitipkan mobil ini untukmu." Dia dia berkata, "Menantu baik, tetapi jika kamu tidak menggunakannya untuk saat ini, maka ayah akan mengendarainya untuk saat ini. Kapan kamu akan menggunakannya? Sebelumnya katakan pada ayah. Ayah akan meninggalkan mobil untukmu dan ayah pasti akan menunda penggunaannya." Yachen tersenyum sedikit dan berkata dengan santainya, "Ayah, silakan mengemudi. Aku tidak akan mengendarai mobil itu. Jika lebih mudah, Anda dapat membawa BMW 530 kembali dan memberi saya jalan-jalan sesekali." Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia sangat gembira dan berkata, "Menantu yang baik, dalam hal ini ayah akan mengendarainya untuk Anda terlebih dahulu. Kapan kamu ingin mengalami perjalanan itu, ayah akan menjadi sopirmu saat itu." Setelah itu dia buru-buru berkata, "BMW 530 itu diparkir di lantai bawah Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Atau setelah saya sampai di sana, saya akan mengaturnya untuk seseorang dari asosiasi untuk memberikan kepada Anda dan mengirim pulang." "Oke ayah," Yachen berkata sambil tersenyum. "Kebetulan saya punya janji untuk malam ini dan saya butuh mobil itu." Xiao Churan bertanya kepada Yachen, "Suamiku, apakah Anda akan keluar pada malam hari?" "Ya," Yachen memberitahukan dan mengangguk dan berkata, "Aku punya janji dengan teman-teman." Oke, Xiao Churan tahu bahwa Ye Chen memiliki lebih banyak teman sekarang, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Ye Chen bertanya kepada Xiao Churan, "Churan, apakah kamu sudah mempertimbangkan apakah kamu mengambil alih proyek dekorasi Nona Zhan?" Xiao Churan mengangguk ringan dan berkata dengan serius, "Saya telah mempertimbangkan suamiku. Saya berencana untuk mengambil proyek ini dan kemudian melakukan hal yang terbaik dengan hati dan jiwa saya. Berusahalah untuk mendapatkan tempat yang baik di kompetisi desain interior nasional." Dengan itu, Xiao Churan buru-buru berkata, "Suamiku, aku masih memutuskan untuk tidak membebankan biaya desain Nona Zhan, sehingga kamu tidak perlu berhutang budi padanya." Ye Chen mengangguk dan tersenyum. "Tidak apa-apa, aku akan mendukungmu 100%, malah 1000%. Xiao Churan berkata dengan tersenyum, "Saya berencana untuk bertemu dengan Nona Zhan hari ini. Akan lebih baik jika biaya desain juga dapat diubah menjadi anggaran dekorasi." Ye Chen tahu bahwa istrinya selalu ingin berada di sana beberapa prestasi di bidang interior dan desain. Apalagi prestasi di bidang ini adalah karya dan penghargaan. Namun sang istri belum menemukan kesempatan yang cocok baginya untuk menggunakan tinjuan sendiri atau kekuatannya sendiri. Sekarang dia memiliki kesempatan yang bagus di depan matanya, pasti sulit baginya untuk menolaknya. Pada saat ini, Malan berjalan ke meja dengan panci sup dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Churan, apakah baru saja Anda katakan bahwa biaya desain tidak diperlukan lebih banyak?" Xiao Churan buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, mengobrol saja dengan Ye Chen." Malan bertanya, mengangguk dan mengingatkan, "Saya dapat memberitahu Anda bahwa ketika Anda keluar untuk melakukan bisnis, jangan berikan wajah kenalan kepada Anda, beberapa kenalan. Tidak peduli bagaimana Anda memberi mereka wajah. Bahkan jika Anda membayarnya, dia pikir kamu telah menghasilkan banyak uang untuknya. Uang jadi tidak peduli siapa yang mencarimu. Kamu dapat menghasilkan sebanyak yang seharusnya kamu dapatkan dan sebisa kamu. Dan kamu tidak dapat menghasilkan sepeser pun dengan mudah." Ye Chen tersenyum saat ini dan berkata, "Bu, apa yang terjadi pada awalnya janganlah membuat keputusan untuknya. Biarkan dia membuat keputusan sendiri." Malan ingin mengatakan sesuatu tapi dia ragu-ragu sejenak dan menelan apa yang dia katakan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Ye Chen adalah kepala keluarga yang sebenarnya dalam keluarga ini. Jika dia tidak ingin sengsara seperti Shen Qin Hongyan di sebelah rumahnya, dia harusnya mendengar apa yang dikatakan Ye Chen. Jadi dia segera berubah kata-kata dan berkata lagi, "Menantu yang baik itu benar. Churan, kamu dapat membuat keputusan sendiri, tidak peduli apa. Ibu akan mendukungmu 100%. Pada sore hari, sistem intelijen Istana Wanglong tidak memberikan informasi yang berguna. Namun, Ye Chen telah memutuskan tidak peduli siapa Zhan Fei
untuk mengendalikan prajurit bintang 6 di sebelahnya untuk pertama kalinya malam ini. Pada pukul 5 sore, dia meneruskan alamat yang dikirim oleh Hongwu ke Wei Kexin. Setelah itu, dia mengendarai BMW 530 dari lelaki tua itu ke halaman pertanian di pinggiran kota. Wei Kexin sedang berdandan di hotel saat ini. Dia berganti menjadi gaun haute kontur Helms putih yang dijahit dengan tangan membungkus rambut panjangnya dengan elegan di bagian belakang kepalanya dan memperbaiki rambut panjangnya yang digulung dengan jepit rambut hitam. Dan kemudian mengambil sepasang anting-anting mutiara dengan hati-hati. Gaunnya modern tetapi aksesorisnya sederhana. Tidak hanya setengah menonjol tetapi juga sangat terkoordinasi. Penampilan Wei Kexin telah meningkat lebih dari 1 tingkat setelah aplikasi bedak sederhana. Setelah berkemas, dia menerima alamat dari Ye Chen. Melihat bahwa alamatnya adalah rumah pertanian, dia sedikit terkejut. Dia tidak sadar untuk sementara waktu. Awalnya berpikir bahwa Ye Chen akan memilih Tianxiang Mansion dengan probabilitas tinggi dan mewah. Tetapi tiba-tiba dia memilih restoran rumah pertanian yang terletak di pinggiran kota Jinling. Selain itu, benar-benar jenis restoran yang pertanian yang dibuka di halaman pertanian. Karena alamatnya sudah tertulis, restoran itu bernama Liu Laoshi Farmhouse Iron Pot. Tahu alamat Desa Liu Jianzhuang, grup 3 nomor 7 Simpang 104 National Road jalur timur ya. Selain mengirimkan alamatnya, Ye Chen juga menambahkan pesan teks. Nyonya Shui, Anda sudah lama berada di Prancis dan Anda terbiasa dengan makanan Prancis. Saya kira Anda belum pernah makan restoran lokal domestik kita. Apalagi angsa rasanya sangatlah enak. Saya akan memetik seekor angsa dan menggorengnya dan merebusnya. Saya akan bisa memakannya ketika Anda tiba. Wei Kexin tumbuh begitu besar dan belum pernah makan rebusan angsa. Dan dia tidak bisa membayangkan seperti apa restoran pertanian seperti ini. Apa yang disebut rebusan panci besi. Jadi dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mencari gambar rebusan panci besi. Ketika dia melihat gambar itu, ketika sekelompok orang sedang duduk di sekitar kompor, tanah bata dan makanan di panci besi hitam besar, Wei Kexin sedang tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen akan mengundang dirinya untuk makan di tempat seperti itu. Saya tidak tahu apa dia terlalu pemilih atau terlalu santai. Jika tidak, sebagai seorang pria, Anda seharusnya selalu memilih restoran yang sedikit lebih bergaya, bukan? Namun dia juga tahu bahwa sejak Ye Chen mengundangnya makan malam, dia pasti tidak bisa memikirkannya berpindah tempat. Jadi dia harus mengambil ponselnya dan menelponnya pengawal pribadinya. Lau Jianxing, segera. Setelah telepon terhubung, dia berkata, Tuan Luo, bisakah Anda mengatur bawahan untuk menyiapkan mobil? Saya harus keluar dalam 10 menit lagi. Pengawal itu bertanya dengan tergesa-gesa. Nona, siapa yang bersamamu? Wei Kexin berkata, hanya aku dan kamu. Luo Jianxing bertanya padanya. Nona Chen tidak bersama Nona kah? Wei Kexin berkata, San sedang di luar untuk menegosiasikan kontrak dengan istri Ye Chen. Dan omong-omong dia juga akan membawanya ke di Villa Suiyu untuk membeli kamar. Kurasa sudah terlambat. Dimengerti Nona. Keluarga Luo berkata pada saat sendirian, tolong tunggu sebentar. Saya akan memberitahu Anda ketika mobil sudah siap. Bagus. Setelah menutup telepon, Wei Kexin sangatlah senang, bahkan sedikit bersorak. Dia merasa bahwa jika Ye Chen mengambil inisiatif untuk mengundang dirinya makan malam, itu membuktikan bahwa ofensif hubungan manusia telah memainkan peran praktis atau semakin dekat hubungannya. Dan yang harus saya lakukan sekarang adalah melakukan segala kemungkinan untuk lebih dekat dengan Ye Chen sebelum pelelangan dimulai. Dengan cara ini, pil permajaan yang diinginkan kakeknya memiliki asuransi ganda atau memiliki kesempatan lebih besar. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya di pelelangan, Anda setidaknya dapat mencoba memintanya dengan Ye Chen melalui kontak pribadi. Selain itu, dia tidak khawatir bahwa identitas aslinya akan terungkap di pelelangan karena identitasnya Jan Fei aslinya dan keluarga Prancis Jan Fei dianggap sebagai kerabat jauh dari keluarga Fei dan dia adalah saudara jauh, relatif generasi muda dan menemani kepala keluarga Fei ke pelelangan yang masuk akal. Memikirkan hal ini dia merasa lebih santai, bahkan jauh lebih santai di lubuk hatinya. Dia sudah mulai memiliki fantasi yang tidak terkendali. Di pelelangan
di pelelangan fantasi, kakek melewatkan pil permajaan dan ketika dia patah hati dan sangat tidak mau, dia membeli pil permajaan langsung dari Ye Chen melalui hubungan pribadinya dengan Ye Chen. Saat itu dia adalah penyelamat di mata kakeknya. Meskipun Vekesin merasa sedikit terhina dan malu atas gagasan dirinya ini. Ketika dia memikirkan keluarganya, hanya dengan kesempatan ini dia dapat memiliki perubahan haluan yang indah di rumah Fei, sehingga rasa malu di hatinya tiba-tiba menghilang. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa merebut kekuasaan di keluarga Fei seperti berujung untuk tanah keluarga, kerajaan. Untuk mencapai tujuan tidak mengherankan bahwa metode apapun digunakan. 5 menit kemudian ada ketukan di pintu. Suara pengawalnya datang dari luar pintu. Nona, mobilnya sudah siap di bawah. Oke, aku akan ke bawah. Vekesin mengambil tas Hermesnya dan dia berdiri di depan cermin rias di pintu. Vekesin melihat dirinya di cermin dan menggelengkan kepalanya. Tanpa daya saya merasa seperti badut, enggak. Dengan desain ringan, Vekesin membuka pintu. Prajurit bintang 6 Luo Jiansheng sudah menunggu di luar pintu. Melihatnya keluar, dia segera berkata dengan hormat, Nona, kamu bisa pergi sekarang. Bagus. Vekesin mengangguk dan pergi ke lobi hotel bersama pengawalnya. Mobil tahan peluru Cadillac miliknya dengan model yang sama dengan Presiden Amerika Serikat setelah diparkir di pintu masuk lobi. Salah satu anak buahnya menyerahkan kunci mobil kepada Luo Jiansheng dan kemudian membuka pintu belakang untuk Vekesin. Setelah Vekesin duduk, Luo Jiansheng datang ke taksi dan membuka kunci kontrol pusat kendaraan sambil bertanya, Nona, mau kemana kita? Vekesin berkata, Anda dapat mencari Liu Jiaxun di sistem navigasi. Tampaknya berada di tepi jalan raya nasional Simpang 104. Luo Jiansheng mengerutkan kening dan berkata, Liu Jiaxun? Kedengarannya seperti pinggiran kota, Nona. Jadi mengapa Anda mau pergi ke tempat seperti itu, Nona? Vekesin berkata, Tuan Ye bilang dia ingin mengundangku makan malam, jadi aku memilih tempat di sana. Luo Jiansheng memasuki Liu Jiaxun pada navigasi dan setelah menemukan lokasinya dia terkejut dan berkata, tempat ini hampir 30 km jauhnya dari kota. Terlalu jauh, mengapa Ye Chen memilih tempat di sini? Agak ribet, bukan? Vekesin terdiam sesaat dan berkata suara rendah, seharusnya tidak. Saya pernah bertemu Ye Chen sekali. Apakah Tuan Luo berpikir saya telah mengungkapkan petunjuk? Luo Jiansheng berpikir sejenak dan berkata, saya tidak mengikuti Anda kemarin, jadi saya tidak dapat memberitahu Anda secara spesifik apakah Anda mengungkapkan petunjuk apapun secara tidak langsung atau secara tidak sadar. Vekesin memikirkan sejenak dan kemudian berkata, sepertinya tidak ada yang perlu dikatakan tentang itu. Saya selalu sangat hati-hati. Kunci lock tiba-tiba memikirkan sesuatu dengan serius berkata, Nona, saya sebenarnya ada petunjuk. Vekesin bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu dengan ini? Luo Jiansheng berkata dengan tegas, jika kekuatan Ye Chen di atasku, dia seharusnya bisa melihat bahwa aku adalah prajurit bintang 6. Kalau begitu, dia pasti akan meragukan identitasmu. Nona, mungkin ada prajurit bintang 6 secara pribadi yang terlindung. Vekesin bertanya dengan gugup, Tuan Luo, apakah menurutmu ada kekuatan Ye Chen akan melampaui kekuatanmu? Luo Jiansheng berkata dengan sangat serius, saya belum pernah mendengar tentang seorang prajurit bintang 6 di usia 20-an. Tetapi saya belum pernah mendengarnya, itu tidak berarti tidak ada seorang pun, bahkan mungkin ada. Nah, itu ya untuk bab 3920 sampai 3925. Jadi The Story of Ye Chen ceritanya makin serius atau makin wow gitu ya. Nah, habis ini akan ada novel Pangeran Naga, atau lebih tepatnya berkuasanya Pangeran Naga ya, yang dididik dari kecil. Oke, terima kasih.